Pertanyaannya adalah, apakah Yesus Kristus sama dengan Nabi Isa AS? Halo teman-teman, berkah dalam. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Q&A seputar iman Katolik kali ini akan bersama dengan saya. Perkenalkan, nama saya Christina. Kali ini saya ditemani oleh seorang Romo yang berkarya di Jogja, kota kenangan nih. Ayo, yang anak-anak senja pasti senang. Penasaran kan sama romonya siapa? Langsung saja, ini dia romonya. Halo guys, perkenalkan, nama saya Romo Ambrosius Heri Krismawanto PR. Sekarang ini saya berkarya di Paroki Santo Albertus Agung Jetis Yogyakarta, ya, di dekat Tugu Jogja, kota Jogja yang katanya terbuat dari kenangan, kangen, dan pulang. Maka bagi kalian yang kangen untuk pulang, mari mampir ke Jogja. Nah, itu dia Romo Heri teman-teman, yang akan bantu jawab pertanyaan-pertanyaan kepo dari teman-teman. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Pertanyaan ini dari Inu Widiantono. Pertanyaannya begini Romo, apakah Yesus Kristus sama dengan Nabi Isa AS atau alaihissalam? Langsung saja saya persilakan kepada Romo untuk menjawabnya. Kalau kita membaca kisah yang dituliskan dalam Alkitab dan Al-Quran, kita akan melihat bahwa Yesus dan Isa ini adalah orang yang sama. Hal itu ditunjukkan melalui beberapa keterangan yang sama. Misalnya nama ibunya yang sama, Maria atau Miriam. Kisah kelahiran yang juga serupa, bahwa kelahirannya itu istimewa melalui Roh Kudus. Kemudian juga kisah hidupnya, yang paling jelas itu kisah penyaliban, baik Yesus maupun Isa diceritakan mengalami peristiwa disalibkan. Juga peristiwa kenaikan ke surga, Yesus dan Isa naik ke surga. Dan bahkan nanti di akhir zaman diceritakan Yesus ataupun Isa itu akan datang kembali sebagai hakim. Maka keterangan-keterangan yang sama ini menunjukkan bahwa Yesus dan Isa adalah orang yang sama. Nah, perbedaannya adalah perbedaan yang sangat besar tentang pandangan teologisnya. Al-Quran memandang Yesus atau Isa ini sebagai seorang nabi utusan Allah, bukan Tuhan. Sedangkan Alkitab memandang Yesus ini adalah anak Allah, dia adalah Tuhan. Itu tampak melalui kesaksian Lukas misalnya dalam Kisah Para Rasul bab 10 ayat 36. Penginjil Lukas itu bersaksi demikian. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Nah, memang secara teologis atau secara iman dan keyakinan, Al-Quran dan Alkitab ini berbeda. Dan ini yang sering menimbulkan ketegangan atau mungkin saling menyalahkan, saya yang lebih benar dan sebagainya. Saya mengajak berkaitan dengan perbedaan iman dan keyakinan atau pandangan teologis ini, jangan memecah belah, tetapi kita bersikap saling menghormati iman dan keyakinan sesama.
Karena iman dan keyakinan itu adalah hak asasi manusia yang perlu dijunjung tinggi dan dihormati. Nah, semoga kita tetap bersaudara meskipun mempunyai pandangan yang berbeda. Jadi gitu teman-teman, apakah Yesus Kristus sama dengan Nabi Isa? Jawabannya sama dan juga beda. Pribadinya sama, tapi beda dalam teologinya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan ini dari @widiwhyKP. Pertanyaannya kayak gini nih Romo. Apakah perbedaan Tuhan, Allah Bapa dan Yesus? Nah, ini dia nih Romo, pertanyaan yang banyak ditanyakan juga oleh teman-teman kami yang berbeda keyakinan. Langsung saja saya persilakan kepada Romo Heri untuk menjawabnya. Ini pertanyaan yang menarik karena kalau mau diulas tuntas diskusinya itu bisa sangat luas dan panjang lebar. Tapi mau coba kita ringkas ya, mau coba kita pahami dengan sudut pandang yang ringkas ya, singkat. Singkatnya adalah secara umum istilah Tuhan, Allah Bapa dan Yesus ini mau menunjukkan satu realitas yang sama, yaitu realitas Tuhan atau ketuhanan. Tuhan atau Allah itu dalam banyak tradisi itu macam-macam menyebutnya. Ada yang menyebut Tuhan, ada yang menyebut Allah, ada yang menyebut Bapa, Putra, Roh Kudus, Yesus Kristus dan sebagainya. Semua nama-nama itu mau menunjukkan satu realitas yang sama, yaitu Tuhan. Lalu mengapa berbeda-beda? Karena ada konteks dan tradisi yang berbeda-beda. Nah, misalnya istilah Tuhan ini konteksnya untuk tradisi Yahudi, lebih-lebih di Perjanjian Lama. Nah, masyarakat Yahudi atau bangsa Yahudi atau agama Yahudi itu mengimani Allah yang satu atau monoteisme, tetapi namanya kadang disebut Tuhan, kadang disebut Allah. Nah, ini contoh konkretnya itu di kitab Kejadian. Nah, dalam satu kitab yang sama, Kejadian, Allah itu kadang disebut Tuhan, kadang juga disebut Allah. Nah, misalnya di Kejadian bab 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di sini disebut Allah. Nah, kata Allah ini mau menerjemahkan kata Ibrani Elohim. Dalam bahasa Ibrani Elohim, dalam bahasa Indonesia kita menerjemahkan Allah. Nah, di kitab yang sama, di Kejadian bab 2 ayat 4, ini orang Yahudi tidak menyebut Allah tetapi menyebut Tuhan. Dikatakan ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Nah, kata Tuhan ini mau menerjemahkan kata Ibrani YHWH atau kita sebut Yahweh. Nah, uniknya guys, orang Ibrani itu tidak berani membaca YHWH itu dengan kata Yahweh karena mereka sangat menghormati nama Allah atau nama Yahweh ini. Sehingga kalau ada kata YHWH, orang Yahudi itu membacanya dengan nama Adonai. Nah, kata Ibrani YHWH atau Adonai inilah yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Tuhan. Nah, itu istilah Tuhan dalam tradisi Yahudi atau dalam tradisi Perjanjian Lama. Sedangkan istilah Allah Bapa ini konteksnya dalam Perjanjian Baru, lebih-lebih dalam konteks murid-murid Yesus, dalam konteks umat Kristiani. Ini berkaitan dengan iman monoteismenya umat Kristiani yang adalah Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ini tampak di Injil Matius misalnya. Matius bab 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, konteks Perjanjian Baru atau umat Kristiani menyebut Allah yang satu monoteisme itu dengan Allah Tritunggal, 3 pribadi, 1 Allah. Bapa, Putra dan Roh Kudus, 3 pribadi tetapi semuanya itu 1 Allah. Nah, ini misterinya. Allah Tritunggal itu sebutan yang sangat khas. 3 pribadi, 1 Allah. Mau mengatakan bahwa
meskipun Allah itu tunggal, satu, tapi tidak sendiri, tapi ada dalam komunitas atau relasi kasih antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketiganya itu tidak bisa dipisahkan, selalu bersama-sama. Nah, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal itu ada sejak penciptaan, ada juga saat inkarnasi, penebusan, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus, juga akan selalu ada menyertai sampai akhir zaman. Itu paham Allah Tritunggal dalam konteks Perjanjian Baru atau umat Kristiani. Ini misteri yang tidak pernah habis dibahas ya. Cara paling mudah untuk memahami Allah Tritunggal itu dengan analogi. Nah, misalnya analogi atau perumpamaan. Misalnya Allah Tritunggal itu dijelaskan dengan perumpamaan matahari. Bapa itu mataharinya, bendanya, Putra itu panasnya, hangatnya, lalu Roh Kudus itu cahayanya, terangnya, sinarnya. Nah, itu tiga hal yang berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Semuanya ada dalam satu kesatuan matahari, baik bendanya, panasnya, hangatnya, maupun cahaya atau sinarnya. Ini Allah Tritunggal, tiga pribadi, satu Allah. Nah, ini iman Kristiani dalam Perjanjian Baru. Lalu yang ketiga adalah Yesus. Nah, ini nama yang juga sangat khas dalam Perjanjian Baru dan iman Kristiani, yang mau mengatakan bahwa Yesus ini adalah Tuhan, anak Allah yang diutus ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia dengan sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Nah, Yesus ini mempunyai banyak gelar, disebut anak Allah, disebut Kristus, disebut Mesias. Nah, Mesias ini sebenarnya adalah sebutan Allah untuk konteks bangsa Yahudi. Nama Mesias itu dari bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Yunaninya Kristus, kalau dalam bahasa Arabnya Al-Masih. Nah, ini semuanya itu mau menunjuk pada Yesus, yang juga dikatakan Yesus itu adalah Allah Emmanuel, Allah beserta kita. Ya, kesaksian tentang Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Allah itu ada banyak di dalam Perjanjian Baru. Lukas menyebut Yesus adalah Tuhan, Yohanes menyebut Yesus adalah Tuhan, dan bahkan menurut kesaksian Yohanes, Yesus sendiri pun mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Misalnya kita lihat di Yohanes bab 13 ayat 14. Yohanes mengatakan, Yesus berkata, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Nah, maka tiga istilah ini meskipun punya konteks tradisi yang berbeda, tetapi semuanya sama, mau menunjukkan realitas Allah atau Tuhan. Disebut Tuhan, disebut Allah, disebut Bapa, Putra, Roh Kudus, Yesus, Immanuel, Allah beserta kita, Mesias, Kristus, semuanya sama untuk menyebut satu realitas, Tuhan. Oh gitu ya Romo. Sederhana sih, tapi cukup sulit juga dipahami. Semoga gambaran matahari tadi dapat membantu teman-teman memahami Allah Tritunggal. Tapi yang perlu teman-teman ingat nih, bahwa realitas Allah lebih besar daripada gambaran sederhana tadi. Oke, kita next ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ini dari @brianadav. Pertanyaannya kayak gini nih Romo. Apakah iman berbanding lurus dengan logika? Jika iya, mengapa ada hal-hal yang sifatnya misteri dalam iman? Wah, pertanyaannya ada dua nih Romo. Langsung saja saya persilakan Romo untuk menjawabnya. Pertama, apakah iman berbanding lurus dengan logika? Nah, apa itu iman? Iman adalah tanggapan manusia terhadap Allah yang mewahyukan dirinya kepada manusia. Nah, tanggapan pada wahyu Allah ini, wahyu ilahi ini dari manusia, dari pihak manusia disebut iman. Maka di dalam iman atau tanggapan itu salah satu dimensinya adalah dimensi logika atau akal budi. Nah, maka
akal budi, logika maupun iman ini harusnya berjalan berdampingan atau berbanding lurus. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, jika iya, mengapa ada hal yang sifatnya misteri dalam iman? Nah, iman itu mau menanggapi realitas Allah yang maha besar. Nah, logika atau akal budi itu salah satu dimensi kemanusiaan yang sangat kecil. Maka logika itu tidak bisa secara tuntas untuk memahami misteri Allah yang sangat besar. Ini ditunjukkan dengan jelas oleh Yohanes. Yohanes menuliskan seperti ini. Di ayat terakhir Injil Yohanes. Yohanes bab 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Artinya Allah itu misteri yang sangat luas. Iman, tanggapan manusia akan misteri Allah yang maha besar melalui logika, melalui akal budi itu terbatas. Maka seringkali iman atau akal budi tidak bisa menjelaskan secara tuntas misteri Allah yang sangat besar. Itu paling jelas diceritakan oleh Santo Agustinus. Santo Agustinus menceritakan pernah berjalan di pantai, lalu ketemu anak kecil yang sedang membuat lubang di pesisir pantai itu. Lalu anak itu ditanya oleh Agustinus, kamu sedang apa? Lalu anak itu menjawab, saya sedang membuat lubang. Lalu Agustinus bertanya, lubangnya untuk apa? Anak itu menjawab, saya mau memindahkan semua air di laut itu ke dalam lubang ini. Lalu Agustinus tertawa. Dalam hati dia mengatakan, mana mungkin itu mustahil. Nah, pengalaman ini membuat Agustinus sadar bahwa akal budi logika manusia itu sangat kecil di kepala ini, maka tidak bisa menampung misteri Allah yang sangat besar. Oleh karena itu iman dan juga logika lebih-lebih itu tidak bisa menjelaskan secara tuntas misteri Allah yang sangat luas, yang maha besar. Jadi iman itu berbanding lurus dengan logika ya teman-teman. Dan soal kenapa sih ada hal-hal yang sifatnya misteri dalam iman, itu karena logika hanya sebuah dimensi kemanusiaan yang sangat kecil, sehingga tidak mampu secara tuntas untuk memahami misteri Allah yang sangat luas dan sangat besar. Udah paham semua kan? Dan selanjutnya ada pertanyaan terakhir di episode Q&A seputar iman Katolik kali ini. Pertanyaan ini dari Amelia Fit. Pertanyaannya kayak gini nih Romo. Benda-benda rohani seperti salib, rosario, atau patung yang belum diberkati bisa bawa soal alias sial nggak ya? Wah, gimana tuh Romo? Langsung saja silakan dijawab Romo. Pertama-tama kita harus memahami apa itu benda rohani. Nah, benda rohani, salib, rosario atau patung ini adalah sarana. Sarana yang mengantar kita pada tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah Allah sendiri. Maka benda rohani, salib, rosario, patung ini adalah sarana bagi kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Sarana bagi kita untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Dan juga sarana berkat dari Allah yang mengalir untuk kita melalui benda-benda rohani, salib, rosario, dan patung ini. Nah, pada dasarnya benda rohani ini adalah baik, jadi tidak jahat. Maka benda-benda rohani ini tidak akan membawa sial atau membawa soal meskipun tidak diberkati. Toh ketika pembuatannya pun pasti juga ada doa-doa yang menyertainya.
Tetapi alangkah baiknya bila benda-benda rohani ini diberkati, agar benda rohani ini kemudian dikuduskan atau disucikan, sehingga sungguh-sungguh menjadi sarana yang khusus mengantar kita pada Tuhan, yang khusus membawa kita berjumpa dengan Tuhan, atau yang mengalirkan berkat dari Tuhan untuk kita. Maka pesannya adalah menghargai dan menghormati dengan sungguh benda-benda rohani ini, salib, patung, ataupun rosario. Jangan hanya menggunakan rosario sebagai aksesoris saja, atau patung sebagai hiasan ruangan saja, atau mungkin salib sebagai hiasan dinding saja. Tapi benda-benda rohani ini ada bertujuan untuk menjadi sarana berjumpa dengan Allah. Maka kita memperlakukannya sebagai sarana untuk berjumpa dengan Allah, tujuan kita. Nah, oleh karena itu, kalau benda rohani sudah diberkati, artinya kan sudah dikhususkan, sudah dikuduskan, sudah disucikan. Kalau misalnya rusak, itu jangan langsung dibuang, tetapi dibawa ke gereja biar dimasukkan ke sumur suci. Itu menunjukkan penghormatan kita pada benda-benda rohani ini yang secara khusus mengantar kita kepada Tuhan. Maka baik mempunyai benda rohani, salib, rosario, dan patung apabila kita memperlakukannya sebagai sarana untuk berjumpa dengan Allah, bukan sebagai hiasan saja. Terima kasih. Nah, begitu teman-teman, benda-benda rohani seperti salib, rosario, atau patung nggak membawa sial sama sekali ya, walaupun belum diberkati. Karena dalam pembuatannya sudah disertai dengan doa-doa. Namun seperti anjuran dari Romo Heri tadi, alangkah baiknya jika benda-benda rohani tersebut diberkati, agar menjadi sarana khusus bagi kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Ingat loh teman-teman, jika kita mempunyai benda-benda rohani seperti patung, rosario, salib, jangan hanya dijadikan pajangan atau hiasan saja ya, tetapi sungguh-sungguh dipergunakan sebagai sarana perjumpaan kita dengan Tuhan. Ya, kurang dan lebih seperti itu ya teman-teman, penjelasan dari 4 pertanyaan kepo yang sudah kalian sampaikan di akun Instagramnya Kokerma. Semoga teman-teman yang bertanya maupun yang menyaksikan video ini semakin tercerahkan ya. Dan buat teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaan tetapi belum dijawab, eits, sabar ya. Tungguin jawabannya di next episode Q&A seputar iman Katolik. Oke teman-teman, sudah di akhir video nih. Terima kasih untuk Romo Heri atas kesediaannya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Di akhir video ini saya mengutip perkataan dari Romo Yudo. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap di rumah. Bye-bye.